Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya Pak Jul, gimana kabarnya di Alhamdulillah pagi hari sehat, ini? Bu. Luar biasa sehatnya, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Walaupun ya Pak kita lihat beberapa hari ini ya hujan terus Pak ya. Betul, Bu. Tapi alhamdulillah tetap dapat beraktivitas ya seperti biasanya. Baik Pak. Jadi Insya Allah Pak di hari ini ya kita akan melakukan sesi supervisi Ya, Pak ya. betul, Bu. Yang mana mungkin ini adalah awal daripada kegiatan supervisi ya sebelum Bapak melakukan coaching kepada coach Bapak ya. Yang mungkin nanti yang akan Bapak lakukan dalam waktu yang sudah Bapak tentukan. Baik, Ya. Bu. Jadi tentunya di sini ada beberapa hal nih Pak yang perlu saya tanyakan ke Bapak ya. Apa kira-kira sejauh ini sudah persiapan Bapak dalam melakukan coaching ya? Tentunya kepada coach Bapak. Apa saja yang sudah Bapak siapkan tentunya di sini? Ya pasti, Bu, tentunya saya udah banyak siapin, Bu. Artinya apa? Dari bagaimana nanti alur yang saya gunakan, kemudian nanti bagaimana saya menggali mereka nanti potensi dari coach tersebut, Bu. Artinya sehingga nanti dari permasalahan mereka sehingga coach ini juga menemukan solusi sendiri, Bu. Iya, Dan juga saya pun yang saya persiapkan yaitu membaca literatur lah, Bu, dari tempat-tempat lain, referensi yang lain, bagaimana menjadi seorang coach yang bisa membuat si coach itu lebih nyaman gitu, Bu. Sehingga dia bisa dengan santainya ingin mencari solusi bersama kita, Bu. Mungkin yang saya siapin juga, Bu. Sehingga nanti mungkin prosesnya mungkin lebih ke kemitraan gitu. Kemitraan ya Pak. Di pertemuan sesi supervisi hari ini kira-kira Bapak ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak? Dari beberapa kompetensi coaching yang tentunya sudah kita ketahui Pak ya. Mendengar dengan aktif ya. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Bu, emang dari 3 kompetensi ini yang pertama kesadaran penuh, Bu. Kesadaran penuh ya Pak ya. Yang kedua kita nanti mendengarnya lebih aktif, Bu, dari si coach. Yang ketiga kan kita mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk hari ini, Bu, saya ingin yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Bu. Sehingga nanti dari pertanyaan berbobot itu menghasilkan suatu solusi yang ingin diharapkan oleh si coach tersebut, Bu. Itu mungkin yang hari ini yang ingin saya kembangkan. Baik Pak. Jadi dari kompetensi yang namanya pertanyaan berbobot tadi Pak, yang ingin Bapak kembangkan tadi, bagian mananya yang ingin saya amati? Tentunya sebagai referensi bagi saya ya untuk melakukan supervisi kepada Bapak. Baik, Bu, mungkin dari mengajukan pertanyaan berbobot saya ingin nanti yang perlu mungkin fokus yang Ibu spesifik Ibu amati yaitu bagaimana saya nanti mengajukan pertanyaannya, Bu. Artinya apa? Pertanyaan antara yang satu dan yang kedua tuh berkesinambungan atau tidak. Yang kemudian dari hasil itu bisa nggak saya untuk mengembangkan dari si coach tersebut, sehingga dengan pertanyaan yang berbobot menghasilkan juga jawaban yang berbobot pula. Mungkin itu, Bu, yang spesifik yang mungkin yang ingin Ibu amati dari proses coaching saya hari ini. Berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, bahwa bagaimana pertanyaan berbobot tadi yang tentunya kompetensi ini yang ingin Bapak kembangkan yang memang nantinya berkesinambungan antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain, sehingga menggiring si coach kita ini pada tujuan akhir yaitu menemukan solusi. Oke Pak. Jadi baik Pak, di sini berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kira-kira penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Mungkin kalau penilaian sendiri, Bu, yang namanya kita kan menilai sendiri, Bu. Iya benar. Mungkin pada menilai sendiri, Bu, saya bisa bilang belum maksimal di situ. Atau kenapa belum tentu maksimal? Namanya kita harus dinilai oleh orang lain. Sehingga dari penilaian tersebut saya minta tolong Ibu untuk bagaimana pada proses tadi yaitu membuat pertanyaan berbobot sehingga ada penilaian dari Ibu itu yang bisa menjadi sebuah umpan balik kepada saya nantinya. Sehingga sampai mana sudah level saya dalam membuat sebuah pertanyaan berbobot
yang mana intinya menghasilkan jawaban yang kuat dari si coach itu. Nah, itu mungkin Bu. Baik, luar biasa ya Pak. Jadi bisa Bapak uraikan kira-kira seperti apa harapan dari Bapak sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Tentunya pasti Bu, kita punya harapan Bu, apalagi dari saat proses coaching ini Bu. Dan harapan terutama saya itu Bapak itu gini Bu, bagaimana saya menjadi seorang coach yang betul-betul bisa memancing si coach ini dari permasalahannya, dia keluar dari permasalahan tersebut sehingga dia menemukan solusi Bu. Iya. Yang berkurang yang seperti yang saya bilang tadi, yang ingin dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot. Iya. Sehingga dari pertanyaan berbobot tersebut akan menghasilkan sebuah jawaban berbobot pula gitu. Dengan harapan dari hasil hari ini umpan balik dari Ibu bisa merubah saya sampai mana level saya Bu, sehingga saya bisa referensi tersebut menjadikan saya untuk mengubah pertanyaan saya menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Itu mungkin harapan saya untuk hari ini Bu. Iya. Harapan juga proses untuk coaching hari ini berjalan lancar terhadap saya. Iya. Mudah-mudahan ya Pak, seperti yang sudah kita bahas Bapak ya, Bapak sudah dapat melakukan coaching dengan coach Bapak. Semoga harapannya bisa menghantarkan coach Bapak kepada tujuan ya, yaitu menyelesaikan permasalahan. Semoga saja Bu. Ya, mungkin saya pun berharap doa dari Ibu Pak. Iya. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bu. Mungkin saya akan melakukan coaching sekarang Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Jul sehat. Saya akan duduk Pak. Terima kasih Pak Jul. Saya akan duduk Pak. Gimana Pak? Silakan minum dulu Pak. Mungkin biar lebih lebih fresh Pak. Lebih nyaman kita, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Jul. Silakan Pak. Itulah Pak, tadi kemarin kan Bapak telepon saya Pak untuk ajak ketemu Pak kan. Iya. Mungkin semua keadaan sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak Jul. Keluarga sehat juga Pak semua. Alhamdulillah sehat Pak Jul. Baik, luar biasa Pak. Karena memang kita butuhkan kesehatan sekarang Pak. Sehingga dengan kesehatan tersebut kita nyaman baik di luar rumah ataupun dalam rumah. Betul Pak Jul. Kita beraktivitas pun jadi maksimal ya kalau kita dalam keadaan sehat. Betul, Pak. Baik Pak, tadi kemarin Bapak telepon saya. Kenapa nih yang mau diomongin nih Pak? Itulah Pak Jul kan sebenarnya ada satu persoalan yang sedang saya hadapi bersama rekan-rekan sama-sama di sekolah saya bertugas sekarang. Jadi masalah ini saya berpikir bisa jadi juga di tempat lain juga ada masalah, tetapi di tempat kami saya merasa masalah ini perlu segera diatasi. Permasalahannya di mana anak-anak itu kesadaran diri untuk belajar itu masih sangat rendah ya. Jadi kadangkala seandainya pun kita berikan suatu pengertian yang penting, tapi dia juga tidak akan bisa mengikuti atau tidak seperti yang kita harapkan. Jadi intinya kesadaran anak itu untuk betapa pentingnya pendidikan untuk dia itu masih di bawah, minim gitu, masih minim. Itu bisa kita buktikan dengan ya masuk kelas misalkan tunggu kita panggil dulu, terus kadang ketika mengerjakan tugas juga harus kita paksa dulu, terus bagaimana menghormati guru juga saya melihat masih perlulah peningkatan yang lebih maksimal supaya paling tidak sama dengan orang lain. Ini Pak Jul yang saya rasakan sekarang masalah di sekolah di mana tempat saya bertugas saat ini. Baik Pak. Berarti bisa kita lihat tadi dari kesadaran mereka Pak. Iya, dari kesadaran mereka ketika mereka masuk kelas atau bagaimanapun Pak. Kira-kira nih Pak, dari yang kita ingin bicarakan ini Pak, kita ada waktu sekitar 15 menit Pak. Bapak ingin mendapatkan apa dari hasil kita bicarakan hari ini? Saya berharap Pak Jul kan ketika kita berbicara ini nanti Pak Jul bisa membantu saya, bisa memberikan sugesti ke saya bahwa saya mendapatkan solusi atau penguatan solusi nanti biar bisa saya praktikkan di sekolah saya, biar anak-anak ini yang barangkali generasi penerus bangsa di masa akan datang akan menjadi lebih baik, sekolah juga semakin tentram dan semakin baik sehingga anak-anak bisa menggapai apa yang dia impikan setelah nanti dia lulus di SMA.
Jadi Pak, bisa kita lihat situasi sekarang seperti apa di sini sekarang itu Pak? Karena memang fenomenanya saya lihat di sana itu, saya nggak tahu di sekolah lainnya. Fenomena di sekolah saya itu begitu fenomenanya. Jadi ada penggeseran nilai juga. Jadi saya pikir ini salah satu tantangan ya, tantangan yang harus dilewati, yang harus dicari solusi segera mungkin supaya anak-anak ini bisa merasakan bahwa pendidikan ini penting untuk saya. Menghormati guru ini adalah kewajiban untuk saya karena akan memberikan nilai tersendiri untuk saya sih ketika saya menghormati guru saya gitu Pak Jo. Baik, berarti sekarang bisa kita lihat Pak di sana yang mempengaruhinya yaitu pergeseran mungkin dari bagaimana mereka menghormati gurunya Pak Iya. sekarang ya. Menghormati guru yang mungkin waktu kita sekolah dulu mungkin ya guru tuh luar biasa Iya, mungkin kita Pak. sangat respect Luar ya, biasa sangat hormat. mungkin Pak. Bisa kita lihat Pak kan apa yang mempengaruhi hal itu sehingga mereka mungkin ada pergeseran hal tersebut Pak. Kalau kemarin kita berdiskusi dengan teman-teman, karena saya melihat juga di ruang guru ya ketika kita berbicara itu ke teman-teman, mereka juga merasakan yang nggak jauh berbeda ya dengan apa yang saya rasakan. Jadi mereka bilang ini penggeseran pertama karena memang kondisi di sekolah kita, profil siswa kita di sana itu kan ekonominya menengah ke bawah. Di kampung Jawa itu ada nelayan, orang tuanya dan broken home, misalkan orang tuanya bercerai, nikah lagi, ayahnya nikah lagi, ibunya nikah lagi, gitu kan. Ada beberapa anak yatim, dan ada beberapa juga sekolah pindahan dari sekolah lain ya. Dari sekolah lain pindah ke sekolah kita, gitu kan. Jadi memang profilnya itu sangat heterogen dari karakter, gitu kan. Selain ekonomi, juga kondisi psikologi, masalah di rumah juga. Kemudian ketika ini sudah bertemu satu komunitas kan tantangan, dan ini kan dia kecil gitu ya, karena mereka berada di satu komunitas yang nggak jauh berbeda gitu. Kalau seandainya ada teman-teman yang lain ya mungkin yang bagus, mungkin mereka bisa termotivasi ya terhadap temannya. Oh dia bisa A bisa B, kenapa saya enggak? Tapi ini karena sama-sama homogen, jadi mereka ya biasa. Dan kebanyakan mereka juga karena ini sekolahnya sekarang kita zonasi, dan ini kebanyakannya anak-anaknya kita di sana itu di lingkungan yang sama, tetangganya dengan tetangganya di sekolah, dia SD bersama, dia juga SMP bersama, dan kembali ke SMA. Jadi dia ya ini tantangan juga, tantangan yang memang harus dihadapi Pak Jo. Betul Pak. Jadi memang tantangan itu dalam ruang lingkup itu saja Pak Iya. Sehingga di situ kita lihat ada kompleks lah Pak. Misalnya kompleks bagaimana kompleksnya? Di situ ada siswa menengah ke bawah kompleksnya, kemudian nanti ada siswa yang berpenuh, yang motivasi mereka mungkin berkurang Pak. Jadi Pak dari situ situasi bagaimana yang sebetulnya Bapak ingin gitu Pak? Saya ingin anak-anak ini seperti yang saya impikan sebelumnya, bahwa mereka ini sadar bahwa walaupun keluarga saya begini posisinya, walaupun saya terlahir dari seorang orang tua yang broken home, karena ini kan bukan yang mereka minta gitu kan. Betul Pak. Mereka terlahir dari anak yang kurang mampu misalkan, bukan minta. Dan saya pikir ini nggak boleh menjadi alasan, dan saya berpikir bahwa harapannya saya ini terlepas dari apa yang mereka sudah rasakan sekarang. Saya berpikir mereka ke depan bahwa mereka menjadi lebih baik. Betul. Harus meningkatkan strata sosial lebih daripada orang tuanya tersebut. Nah, kemudian mereka juga bisa memberikan efek yang positif kepada teman-teman dia yang sekeliling gitu. Ini harapan saya. Dan saya pikir teman-teman semua di sekolah juga berharapnya begitu untuk anak-anak yang ini. Jadi ke depan ya mereka lebih baik. Tidak hanya mengatakan saya ini kan memang orang nggak mampu, jadi selamanya begitu, enggak. Jadi mereka harus mengatakan sekarang saya tidak mampu, saya orang broken home, saya orang tidak seberuntung orang, tapi saya hari ini menunjukkan bahwa saya harus menjadi lebih baik, bermanfaat untuk orang lain. Dan inilah yang mau kita tanamkan ke anak-anak kita di sana Pak Jo. Jadi apa yang bisa membuat itu terwujud kira-kira Pak? Pertama saya pikirkan Pak, karena ini masalahnya bukan masalah sendiri, tapi ini masalah sekolah secara umum. Begini terwujud, saya harus berkolaborasi dengan manajemen sekolah, berkolaborasi dengan wali kelas, berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling, berkolaborasi dengan teman rekan-rekan sejawat yang guru subjek atau guru mata pelajaran. Karena saya pikir
ketika ini usaha ini kita lakukan bersama, itu nanti bisa mengontrol anak-anak, bisa meyakinkan anak-anak bahwa ternyata guru A, guru B, kepala sekolah, wakil kepala sekolah semuanya rupanya mengharapkan kami ini menjadi orang yang lebih baik. Saya pikir mereka akan termotivasi dengan hal itu. Betul Pak. Emang motivasi ini yang paling penting loh Pak. Karena kalau udah ada motivasi, ya mungkin ini akan berjalan dengan sendirinya. Betul. Karena dasarnya begitu Pak. Jadi setelah kita identifikasi masalah tadi Pak, yang Bapak jelaskan tadi kan pada tujuan, identifikasinya yang Bapak ceritakan di awal, menurut Bapak nih, apa gagasan yang sudah Bapak lakukan di sekolah Pak, sehingga untuk mengatasi permasalahan siswa ini Pak? Kita sebenarnya sudah berpikir juga, cuman kita belum action ya. Jadi rencana yang udah kita buat kemarin itu salah satunya berkolaborasi dengan wali kelas, karena wali kelas ini lebih dekat ya barangkali dengan siswa. Rencananya nanti akan disusun satu sistem di mana wali kelas akan melakukan home visit, karena kan rumahnya dekat dengan sekolah ya. Betul. Tapi yang uniknya memang dekat dengan sekolah. Anak-anak ini kadang-kadang tidak sekolah gitu kan ya. Ketika kita bilang nanti kamu bisa dipindahkan loh dari sekolah, kita cuma hanya melakukan pertanyaan yang niatnya nggak memindahkan dia, tapi kita mau reaksi dia gimana. Malah reaksi dia itu nggak apa-apa, biar saya pergi aja dengan orang tua saya menangkap ikan gitu. Jadi kan kita serba salah ya gitu. Betul. Jadi kalau solusinya kita sampai dengan sugesti mengatakan dia pindah, ini nggak akan jalan. Jadi akhirnya kita berpikir kunjungan ke rumah melalui wali kelas. Jadi nanti kalau dulu kesannya kan kunjungan ke wali kelas itu kan karena anaknya bermasalah. Betul. Tapi ini kita mau buat settingannya tidak. Jadi anaknya kalaupun nanti udah berjalan normal, tetap akan kunjungan juga dilakukan. Jadi karena memang seperti yang kita pahami bahwa pendidikan itu kan 3 pilar yang paling perlu. Kalau sekolah aja tanpa ada orang tua, saya pikir nggak bisa jalan. Betul. Terus orang tua aja sekolah nggak ikut di dalamnya juga nggak akan jalan gitu kan. Kemudian udah dua-duanya jalan, anaknya nggak mau juga nggak akan jalan. Jadi kita kepikir paling tidak sekolah dengan orang tua sudah klop, sudah menemukan jalan terbaik, nanti anaknya insya Allah akan ikut, karena anaknya pasti dia akan lari ke dua tempat ini. Betul. Mungkin jam 2 siang dia lari ke rumah, pagi sampai siang dia ke sekolah. Jadi kan ini kan udah kita tutup jalan-jalan yang mengarah ke kiri, ke negatif gitu kan, karena sudah ada kolaborasi orang tua dengan sekolah melalui wali kelas, dan nanti insya Allah anak-anak kita semoga bisa mendapatkan suatu kata yang sama antara guru dengan orang tua. Betul. Berarti ada satu kolaborasi lah Pak. Ya, kolaborasi. Di mana siswa, orang tua siswa dengan siswa, kemudian dengan gurunya, sehingga ada berkesinambungan nih Pak. Ya, sehingga bisa kita bilang sebuah mitra yang lengkap lah gitu Pak. Jadi Pak, menurut Bapak nih, apa yang penting harus diperhatikan Pak dan disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut gitu Pak? Sekilas saya berpikir satu itu ada semacam mekanisme, ada semacam tata cara. Karena kan kalau kunjungan ke rumah itu juga kan dia ada tantangan tersendiri, karena orang guru mungkin ada ngajar juga, habis itu langsung kunjungan gitu kan. Kalau udah agak sore kan susah juga karena guru juga perlu istirahat gitu. Jadi ini yang mau diatur. Saya akan sampaikan juga dengan wakil kurikulum, dengan kepala sekolah, bagaimana kita mengatur ini sedemikian rupa sehingga guru tidak merasa dibebani, wali kelas ini merasa nggak dibebani karena ditambah kunjungan ini. Kemudian juga dia tidak meninggalkan kewajiban dia mengajar di kelas gitu. Ini yang kita pikir akan diatur sedemikian rupa sehingga programnya jalan, anak-anak kita juga bisa menjadi lebih baik seperti yang kita inginkan. Betul. Emang harapan kita semua Pak, emang kita menjadi ke arah lebih baik Pak kan, emang harapan kita semua Pak. Jadi Pak, selain gagasan tadi visit room, berkolaborasi dengan orang tua dan semuanya, ada nggak gagasan lain mungkin yang ingin dilakukan atau bagaimana gitu Pak? Gagasan lain sebenarnya ada, tapi kadangkala kami berpikir dua gagasan yang tadi kita temukan ketika berkumpul dengan rekan sejawat sudah lumayan bisa maksimal jika ini kita lakukan.
Tapi memang planningnya nanti setelah kita mengevaluasi, kita lihat rencana tindak lanjutnya. Kalau ini maksimal kita akan lanjut, tapi kalau enggak mungkin kita akan kembali duduk bersama, Luar biasa. akan menemukan solusi plan C lah barangkali, atau solusi 3 yang akan kita pakai untuk bisa menutupi rencana yang sudah kita lakukan kalau ini enggak berjalan dengan baik gitu Pak Guru. Baik, memang luar biasa Pak dari gagasan tadi Pak yang membuat bagaimana seorang gurunya ataupun stakeholder di sekolah memikirkan bagaimana siswa itu berhasil gitu Pak. Ya. Jadi Pak, bisa kita lihat apa nih Pak kriteria atau ukuran yang diinginkan sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini loh berhasil lah siswa kita, bahwa mereka sadar akan misalnya ketepatan waktu, mungkin kedisiplinan belajar dan motivasi dalam belajar. Mungkin apa kriterianya Pak yang bisa kita ambil? Nanti kalau kita udah menyusun mekanismenya, insya Allah kita akan buat juga semacam ukuran ya, semacam indikator sejauh mana kesuksesan apa yang kita lakukan. Jadi Pak, apa yang dilakukan setelah sesi ini Pak dari alternatif yang sudah Bapak sampaikan tadi? Setelah kita berbicara ini, tentu saya akan pulang ke sekolah saya akan praktikkan ya, saya akan praktikkan apa yang sudah tadi solusi saya dapatkan. Bagaimana kami melakukan rencana komposit. Jadi kami insya Allah nanti di sekolah kami akan praktikkan, kita akan evaluasi terus menerus bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik agar anak-anak kita menjadi lebih baik dan lebih memahami bahwa pendidikan itu bukanlah untuk guru, tapi pendidikan itu untuk kepentingan mereka sendiri di masa depan yang lebih bagus. Wow, luar biasa Pak. Betul Pak, artinya apa? Bisa kita lihat dari tadi tujuannya sangat baik Pak. Tujuan baik akan kita praktekkan, karena sesuatu yang kita praktekkan itu semakin cepat semakin baik Pak. Dan kapan nih Pak dipraktekkannya Pak? Langsung insya Allah kalau telah ini di akhir September ya, di Oktober nanti di awal kita langsung akan menyusun strategi untuk penerapan apa yang telah kita rencanakan ini. Berarti akhir September nih Pak? Iya. Ini Pak, siapa yang perlu dihubungi atau mungkin Bapak ajak mungkin untuk berkolaborasi sehingga ini terselesaikan Pak? Kalau di sekolah udah pasti ya, kita sebagai komunitas yang besar ada manajemen sekolah, kepala sekolah, wakil kurikulum di sana, kemudian wakil kesiswaan, Stakeholder sekolah ya, termasuk juga pembina OSIS, ketua OSIS yang mungkin barangkali dari siswa gitu kan. Karena kita yakin kalau kita melibatkan semua elemen ini, insya Allah program yang sudah kita rencanakan akan berjalan dengan baik. Betul Pak, memang luar biasa Pak, gagasan luar biasa. Kita berharap semoga ini berjalan dengan semestinya Amin, Pak. amin. Tapi bagaimana Pak bisa kita lihat agar ini berjalan dengan semestinya? Ya nanti kita memastikan ini berjalan gitu Pak. Nanti rencananya kita akan membuat semacam alat kontrol ya. Alat kontrol apakah apa yang sudah kita rencanakan ini ada semacam timeline-nya juga ya. Betul. Jadi nanti di awal kita menyusun, setelah tersusun kita atur rencana strateginya, siapa aja yang kesini, siapa yang kesini, terus siapa yang kunjungan, siswa mana yang duluan kita kunjungi. Betul. Kita akan buat pengelompokan kecil ya, siswa A, kelompok A, B, C, D nanti pertama dikunjungi, siswa kelompok C akan dikunjungi kedua dan seterusnya, sehingga semuanya anak akan mendapat kunjungan walaupun barangkali tidak perlu membutuhkan pendekatan yang tadi. Jadi kalau anak-anak yang kita anggap sudah memenuhi kriteria ya, respect ke guru, aktif di kelas, menghormati guru, dan juga udah ada melekat dalam hatinya betapa pentingnya pendidikan, tetap akan dikunjungi juga, tapi nanti dia udah mengarah ke level yang lebih tinggi gitu. Bagaimana dia bisa mengimbaskan apa yang udah ada dalam dirinya itu ke teman-temannya. Betul. Iya, jadi begitu. Luar biasa memang Pak, kan artinya apa, dari kesadaran mereka bisa menarik kawan lain gitu Iya, Pak. bisa. Sehingga menjadi apa, kembali ke positif hal kebaikan gitu Pak. Betul. Luar biasa Pak. Menurut Bapak nih berapa nih tingkat keberhasilan mungkin saya lakukan ini? Mungkin kalau kita bermain kepada angka skala mungkin 1 sampai 10 ya kan, berapa nih tingkat keberhasilan Pak gitu? Kalau kami pikir lihat kondisi dengan kesiapan kita sekolah, saya sih belum optimis sekali ya sampai mendekati 7. Tapi saya optimis ya 6,5 gitu kan, antara 6 sampai 6,5. Tapi 7 saya belum optimis karena saya berpikir
ini di sekolah kita karena tantangannya menurut saya agak besar tadi ya, karena saya melihat agak rumit ya, tapi saya yakin bisa. Optimisnya saya yakin bisa, tapi untuk mengatakan angka 7 itu saya belum begitu yakin, tapi 6,5 kayaknya bisa. Berarti Pak di bawah 7 sedikit lah Pak? Iya, di bawah 7 sedikit. Emang luar biasa Pak ya, dari bisa kita bilang dari angka 0 atau 1 atau berapa sehingga menjadi level naik berkembang menafik menjadi sebuah grafik yang meningkat, itu luar biasa. Mungkin apalagi seperti Bapak sampaikan sekolah di pesisir pantai mungkin Pak. Iya, di pesisir pantai. Betul Pak. Luar biasa Pak, semoga harapan kita juga dari 7 jadi 10 nanti Pak. Iya, amin. Kan gitu amin. Pak kan? Iya, arahnya ke sana ya, arahnya Betul ke sana. betul Ya. Pak. Dan kita tentunya harapan kita semua kan harapan yang bagus-bagus gitu Pak kan. Betul. Baik Pak Masril, jadi rasanya kita sudah lama Pak berbicara sekitar 15 menit Pak. Jadi Pak, apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini Pak? Jadi dari apa yang kita Dari bicara percakapan ini, kita ini Pak ya? iya Pak Jul, sebenarnya banyak yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan. Pertama, tadi kita sudah mengawali, kita ngobrol bahwa masalah yang saya hadapi ini bagaimana anak-anak di sekolah saya dia tidak begitu aktif, respek kepada guru, tidak menyadari bahwa pendidikan itu penting untuk dia. Terus tadi kita berdiskusi menemukan solusi atas itu, bagaimana solusi salah satunya home visit, gitu, berkolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua, berkolaborasi dengan wakil guru, kesiswaan dan OSIS, gitu kan, untuk bisa menjalankan solusi ini, gitu kan. Terus di samping itu juga tadi bahwa ada indikator-indikator ya yang harus saya atau kami siapkan supaya tahu sejauh mana sudah solusi ini berjalan efektif, sehingga apa yang diharapkan itu bisa tercapai beberapa bulan ke depan. Jadi saya pikir itu Pak Jul yang bisa saya simpulkan hasil pertemuan kita pada kesempatan ini. Baik, luar biasa Pak. Artinya ada sebuah perencanaan yang matang akan menghasilkan hasil yang berkualitas juga Pak. Ya, saya pun tentunya Pak ingin mendengarkan juga Pak nanti hasil dari setelah Bapak lakukan nanti di sekolah Bapak. Iya. Kapan nih kira-kira Pak bisa kita duduk lagi nih, saya ingin mendengarkan diskusi lagi bagaimana perkembangan siswanya, perkembangan sekolahnya Pak. Baik Pak Jul, saya pikir Ini menarik soalnya Pak. Betul Pak Jul. Ini saya pikir karena ini juga di akhir Desember, di akhir September, nanti di Oktober, mungkin barangkali di bulan depan ya. Siap, Oktober berarti di November lah. Di November, di awal November kita akan coba mengevaluasi sejauh mana keberhasilan solusi yang tadi udah kita temukan bersama ya. Betul. Temukan bersama, semoga bisa berjalan dengan baik Pak Jul. Baik, itu mungkin Pak nanti di akhir November kita ketemu lagi Pak. Insya Allah. Saya mau lihat nanti bagaimana perkembangannya Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak untuk hari ini Pak Masril ya, karena udah mau hubungi saya. Nanti mungkin saya tunggu juga telepon atau WA yang baru lagi untuk kita bahas selanjutnya Pak. Baik Pak Jul. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Jul. Alhamdulillah ya, sepertinya sudah dilakukan ya. Sudah Bapak udah melakukan yang namanya coaching ya bersama coaching Bapak. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak menilai ya atau mengevaluasi performa Bapak nih dalam kompetensi yang sudah atau yang kompetensi yang Bapak harapkan nih? Mungkin Bu, kalau emang kita menilai diri sendiri kan kadang agak susah Pak. Karena yang enak menilai kan dari orang lain gitu. Iya benar. Tapi kalau emang saya mencoba untuk dari sendiri, mungkin saya sudah masuk tadi ke tahap bagaimana saya seperti di awal Bu, yaitu pada proses untuk menyajikan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Di situ saya sudah mencoba untuk menanyakan bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menggali dari kompetensi si coach yaitu dari Pak Masril, sehingga untuk mendapatkan jawaban-jawaban berbobot juga. Sehingga menghasilkan sebuah solusi yang ingin akan dipraktekkan dalam sekolah Bu. Mungkin itu yang bisa saya nilai tadi tentang bagaimana sesuai dengan pertanyaan berbobot Bu. Dan saya tadi sudah melihat bagaimana yang penting sesuai dengan kompetensi seorang coach, saya menerima aktif tadi Bu. Kemudian saya juga kesadaran penuh, artinya hadir seutuhnya untuk si coach ada merasakan apa yang coach rasakan gitu Bu. Luar biasa ya Pak, apa yang sudah Bapak sampaikan ya terkait dengan penilaian diri Bapak atau evaluasi terhadap
pelaksanaan coaching tadi bersama coach Bapak. Namun demikian Pak, boleh saya tahu nggak kira-kira apa alasan Bapak memberikan penilaian seperti itu terhadap diri Bapak? Alasannya kira-kira apa nih? Masalah sana Bu, mungkin sesuai dengan kita tahu ada prinsip dari coaching Bu, atau prinsip dari coaching sendiri, yaitu kita akan menyimak Bu. Saya menyimak dengan hasil pembicaraan dari coaching, kemudian dari hasil menyimak itu saya memberdayakan Bu. Memberdayakan bagaimana si coaching tersebut menghasilkan sebuah gagasan baru gitu. Iya benar. Ya. Kemudian menjadi seorang pendengar yang aktif juga Bu, sehingga kita bisa merangkum semua jawaban dari si coach Bu. Kemudian intinya Bu, dari kompetensi ini yang 3 ini kita otomatis 3 ini harus ada selalu. Kenapa harus ada selalu? Kalau memang kita ada kesadaran penuh seperti saya terapkan, insya Allah kita bisa mengambil apa kesimpulan yang ingin disampaikan oleh si coach. Sehingga dari kesimpulan itu kita bisa mencoba merangkum sehingga menyajikan pertanyaan berbobot lagi kepada si coach. Mungkin itu alasan saya mungkin bisa memberikan nilai tersebut gitu. Iya benar sekali Pak. Saya perlu ya kiranya menyampaikan hasil pengamatan saya. Kira-kira Bapak bersedia untuk mendengarkannya? Boleh Bu, saya sangat senang Bu, karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, lebih baik umpan balik itu atau penilaian itu dari luar, sehingga menjadi sebuah masukan bagi kita untuk kita evaluasi sehingga menjadi sebuah tindak lanjut ke depan sehingga menjadi lebih baik. Iya. Baik Bu, silakan Bu. Iya, seperti yang tadi di awal kita katakan ya, saat pra-observasi di sini bahwa kompetensi yang Bapak fokuskan di sini adalah kompetensi yaitu membuat pertanyaan berbobot. Nah, dari hasil pengamatan saya Pak di sini bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan itu kepada coach Bapak itu saling berkesinambungan, selaras, dan juga sampai maksudnya gini, pertanyaan itu fokus pada tujuan sehingga dapat solusi terhadap permasalahan dari coach Bapak. Nah itu yang pertama Pak. Terus saya juga tadi juga mendengarkan bahwa ada prinsip kemitraan di sini yang Bapak coba bangun dengan coach Bapak ya. Cukup terlihat di sini kemitraan keduanya antara Bapak dengan coach. Keduanya terlihat sangat nyaman. Coaching pun berjalan dengan terbuka ya, ngalir seperti itu ya. Bahkan memberikan beberapa alternatif solusi ya dari permasalahan yang ada, dan itu sangat luar biasa Pak apa yang sudah Bapak sampaikan kepada coach Bapak tadi ya. Begitu kira-kira Pak. Lanjut Pak. Baik. Kira-kira nih Pak. Nah, apa rencana tindak lanjut ke depannya nih Pak setelah sesi coaching ya hari ini, atau mungkin terhadap coach Bapak nih, apa kira-kira rencana tindak lanjutnya? Emang tadi telah kita sepakat dengan coach saya bukan tindak lanjut mereka, nanti kita di akhir November kita akan duduk lagi di diskusi. Benar. Artinya apa? Melihat nanti perkembangan selama ini yang sebelum dilakukan, kemudian bisa dilakukan dan setelah dilakukan. Benar. Artinya apa? Kita melihat nanti ada nggak grafik kenaikan dari kesadaran siswa tersebut. Benar. Sehingga nanti kalau memang ada permasalahan, hambatan, mungkin nanti kita bisa mencari solusi nanti ke depan yang lebih mana gagasan-gagasan baru gitu. Mungkin itu tindak lanjut yang dari pertemuan saya dengan coach tadi. Iya, itu kira-kira tindak lanjut yang memang yang tentunya Bapak sampaikan kepada coach Bapak ya. Iya betul. Namun tentunya tidak sampai di situ saja ya Pak. Betul. Tentu ada tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk Bapak sendiri nih. Nah, upaya pengembangan atau meningkatkan lagi performa Bapak ke depannya, atau mungkin kompetensi tertentu di kemudian hari. Ya baik, betul Bu. Emang yang namanya kita belajar mas ini otomatis kan ada Bu, kelebihan dan kekurangan. Iya. Dimana sesuatu kelebihan tuh pasti kita lebih tingkatkan lagi, dan dimana kekurangan tuh kita harus belajar lagi sehingga meningkat juga. Mungkin ke depan Bu, saya lebih mungkin kepada kesadaran penuh. Kenapa kesadaran penuh Bu? Menurut saya itu harus saya kembangkan
Karena juga saat pada masa-masa yang kita butuh kita sangat coaching dan coach itu ingin di coaching, Iya. tetapi posisi kita, kondisi kita tidak sepenuhnya kepada coaching. Nah, di saat tertentu Bu, mungkin di saat tertentu kita bisa fokus, saat tertentu kita bisa nggak fokus. Iya. Mungkin yang ingin saya kembangkan bagaimana saya bisa berfokus kepada coaching, bisa menghadirkan diri sepenuhnya kepada coaching di saat si coach tersebut atau saya sendiri Bu lagi misalnya belum stabil mungkin. Itu yang ingin saya kembangkan, bagaimana menjadi seorang coach yang selalu stabil kapanpun, bagaimana situasi dimanapun dan dengan siapapun. Mungkin itu yang harus saya kembangkan. Luar biasa ya Pak usaha yang telah Bapak lakukan. Jadi beberapa poin penting tadi Pak tentunya nantinya akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Pak ya. Baik, Nah sebagai penutup nih Pak, baik Bu. tentunya apa ya kira-kira Bapak dapatkan dari sesi supervisi akademik hari ini Pak kira-kira? Baik, tentunya Bu, saya banyak mendapat masukan, bukan ada ilmu baru Bu. Artinya apa? Bagaimana nanti saya bisa mengembangkan diri saya lebih baik lagi Bu, dengan masukan-masukan Ibu, dengan refleksi dari Ibu, umpan balik atau feedback dari Ibu. Iya. Sehingga apa? Sehingga dari hasil itu saya bisa meningkatkan lagi kualitas saya menjadi lebih baik. Dan saya pun berharap Bu, terima kasih banyak dengan misalnya di supervisi saya, menjadi saya tahu di mana kelemahan dan kekurangan saya. Sehingga kedepannya saya menjadi seorang coach yang mungkin lebih stabil lagi mungkin. Iya. Nah itu mungkin yang bisa saya dapat hari ini Bu, yang memang ilmu yang luar biasa. Dan terima kasih banyak juga Bu telah memberikan penilaian kepada saya, feedbacknya yang luar biasa juga Bu. Baik, mungkin kita sudah di akhir pertemuan kita ya Pak. Betul. Ya, Bu. mungkin menjelang siang hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. kapan-kapan Terima kasih kita banyak, Bu. bisa sharing lagi ya Pak. Insya Allah Bu, insya Allah. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan hari ini telah memberikan feedback kepada saya Bu. Iya.